Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada Tecno Pova 4 nih, yang mana seharusnya video review soal HP ini tuh udah saya tayangin sekitar 4 hari yang lalu. Tapi berhubung di beberapa video saya terakhir soal HP ini banyak banget komentar soal isu ghost touch-nya, jadi saya putusin untuk cobain beberapa hari lagi buat mastiin apakah isu ghost touch di HP ini tuh beneran ada atau hanya isu semata. Nah, tapi sebelum saya bahas guys soal isu ghost touch-nya di HP ini, tentu aja saya mau share terlebih dahulu ya beberapa hal yang menarik dari Tecno Pova 4 ini. Oke, yang pertama adalah soal harga. Ya, Tecno Pova 4 ini dibanderol dengan harga 2,299 juta dan ini untuk varian RAM dan storage 8/128 GB. Dan dengan harga segini, kalian juga udah dapetin chipset keluaran terbaru dari MediaTek untuk kelas entry levelnya, yaitu Helio G99 dengan fabrikasinya yang sebesar 6 nanometer. Tentu aja, hal ini menjadikan Tecno Pova 4 ini sebagai smartphone paling murah yang menggunakan MediaTek Helio G99 apabila kita bandingkan dengan kompetitor lainnya yang menggunakan chipset yang sama juga. Kemudian untuk varian warnanya, ada 3 opsi warna yang bisa kalian pilih di Tecno Pova 4 ini. Yang pertama ada varian warna Uranolith Grey atau abu-abu, lalu Cryolith Blue atau warna biru, dan ada juga varian warna goibnya yaitu Lava Orange seperti pada unit yang kita review kali ini. Nah, kalau soal desainnya, buat saya desain body yang dibawa Tecno Pova 4 ini udah cukup menarik ya berkat desain diamond cuttingnya yang bikin pantulan warna lava orange ini seperti kilauan berlian. Juga karena framenya yang udah dibuat flat mengotak kayak gini, yang mana kalau dilihat di sisi atas polosan aja nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang berfungsi juga sebagai sensor sidik jari. Lalu di sisi bawahnya ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan ada juga grill speaker yang mana untuk Tecno Pova 4 ini udah stereo speaker ya guys, walaupun speaker yang satunya lagi masih menyatu dengan speaker di bagian earpiece-nya sini. Lalu untuk yang terakhir di sisi kirinya ini udah ada satu buah slot SIM tray yang tentunya ini udah dedicated. Dan meskipun ya guys material bodinya ini tuh masih full berbahan plastik, tapi udah kerasa cukup solid ya dengan feel genggaman yang menurut saya masih cukup nyaman, walaupun bobot bodi dari HP ini tuh nggak bisa dibilang ringan ya karena punya bobot bodi sekitar 215 gram. Sementara untuk layarnya, desain layar punch-hole yang dipakai ini saya rasa bikin banyak orang suka ya. Luas layarnya juga 6,82 inci dan udah support sama refresh rate layar tinggi sampai 90 Hz. Lumayan enak lah kalau mau kita pakai untuk scroll-scroll sosmed atau nikmatin konten-konten visual kayak streaming YouTube atau nonton film gitu. Cuman masih ada catatan ya guys buat layarnya ini, yang sayangnya resolusi layarnya ini tuh masih sebatas SD Plus aja, yang dari pengalaman penggunaan saya agak kurang nyaman waktu kita pakai buat preview hasil jepretan foto maupun perekaman videonya. Tapi mengingat harga yang ditawarkan ini udah murah banget, jadi buat saya ya ini masih tetap bisa dimaklum lah. Nah, kalau soal isu ghost touch-nya tadi, jujur aja ya guys, selama 2 mingguan saya pakai HP ini, plus ditambah beberapa hari kemarin, saya sama sekali nggak ngerasain yang namanya ghost touch itu ya, baik di kondisi penggunaan ringan, kayak dipakai scroll-scroll atau ngetik-ngetik, juga di kondisi penggunaan berat, kayak dipakai main game gitu. Jadi intinya, untuk kalian yang mungkin berniat beli HP ini ya, jangan khawatir sama isu ghost touch-nya tadi, sebab dari pengalaman saya, isu itu nggak terbukti adanya guys. Jadi ya, aman lah. Oke, next untuk performanya nih. Chipset MediaTek Helio G99 ini bisa dibilang chipset yang cukup powerful ya guys untuk di kelas entry level. Mau kalian pakai untuk kebutuhan ringan kayak main sosmed atau buka tutup banyak aplikasi gitu, ini tuh udah berjalan sangat ringan. Atau buat kamu yang beli HP ini tuh memang tujuannya untuk dipakai main game, mengingat memang HP ini tuh segmentasi pasarnya adalah smartphone gaming murah, ini jelas udah enak juga ya guys. Sebagai contoh, misalnya kalian mau pakai HP ini untuk push rank game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa kalian set di settingan grafis high dengan frame rate-nya yang high juga. Dan meskipun grafis ultranya ini belum ke unlock, tapi FPS yang kalian bisa dapetin ini bisa stabil di 60 FPS.
Atau misalnya kalian mau pakai push rank di game PUBG Mobile, ini juga udah kerasa nyaman banget ya guys, walaupun untuk FPS-nya ini masih di limit di kisaran 40 FPS-an aja. Dan ini waktu saya coba main di settingan grafis mode ultranya ya guys, karena untuk settingan grafis maksimalnya hanya ada di SD High aja. Nah, kalau kalian mau cobain main game berat kayak Genshin Impact, settingan grafis defaultnya memang hanya di lowest 30 FPS aja nih. Tapi misalnya kalian mau mainin di 60 FPS-nya, feel-nya buat saya juga masih terbilang cukup playable dengan rata-rata FPS yang bisa kalian dapetin itu berkisar 41 sampai 48 FPS. Dan tentunya masih akan terdapat beberapa kali frame drop yang muncul, apalagi waktu lagi battle dengan banyak animasi skillnya gitu. Oke, selanjutnya kalau untuk urusan daya tahan baterai nih, meskipun kapasitas baterai yang dibawa di Tecnopova 4 ini nggak sebesar Tecnopova 3 yang 7000 mAh, tapi saya rasa guys, kapasitas baterai 6000 mAh yang dipakai di Tecnopova 4 ini nggak kalah iritnya ya sama pendahulunya itu. Yang mana dari pengalaman penggunaan harian saya kayak dipakai main game beberapa kali, streaming YouTube, balas pesan WhatsApp atau DM IG, baterainya ini cukup awet dengan bisa bertahan seharian dalam satu kali pengecasan aja. Cuman ya jadi catatan di sini adalah saat isi ulang daya baterainya ya guys, yang buat saya itu terbilang cukup lama karena memakan waktu hampir 3,5 jam untuk mengisi daya baterai HP ini dari 0 sampai 100%. Jadi ya saran dari saya untuk kalian yang beli HP ini, tentuin waktu yang pas untuk isi daya baterainya ini supaya nggak kalian tinggal tidur guys. Oke, kita lanjut ke bagian kameranya nih. Dibekali setup dual kamera yang mana resolusi kamera utama sebesar 50 megapiksel dan satu buah lensa kamera AIQ VGA. Sementara untuk lensa kamera selfie-nya Tecnopova 4 ini dibekali satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel aja. Yang secara kualitas buat saya hasilnya cukup banyak peningkatannya ya guys apabila mau dibandingkan dengan seri pendahulunya yaitu Tecnopova 3. Warna yang dihasilkan cukup vibrant, detailnya oke, dan dynamic range-nya juga lumayan kerasa lebih luas. Mungkin sedikit catatan aja untuk hasil kamera selfie-nya adalah waktu di kondisi backlight begini. Sementara untuk hasil dari perekaman videonya, kalian bisa nilai sendiri aja lewat sampel videonya berikut ini. Mana? Oh gitu jalannya. Asal. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari lensa kamera depannya dan seperti ini guys, kualitasnya direkam di resolusi 1080p 30 fps. Dan ini saya rekam tanpa fitur ultra steady-nya aktif. Jadi seperti ini untuk point of view-nya, yang mana menurut saya ini cukup lebar guys, apalagi misalkan kalian memang kebutuhannya untuk dipakai daily vlogging gitu ya. Dan untuk kualitas gambarnya sendiri menurut saya ini udah lumayan oke guys. Kalau misalkan kalian ngerasa kurang, ini bisa kalian naikin juga di resolusi 2K-nya. Nah, setelah ini bakal saya kasih contoh untuk perekaman videonya yang menggunakan fitur ultra steady-nya. Nah, sekarang untuk fitur ultra steady-nya saya aktifin dan ini masih saya rekam di resolusi yang sama yaitu 1080p 30 fps. Kalian bisa lihat perbedaannya guys, daripada yang tadi ini point of view-nya itu angle-nya lebih sempit ketimbang yang tanpa fitur ultra steady-nya kita aktifin. Jadi kalian bisa tentuin aja menurut kalian mana untuk kualitas yang lebih baik,
apakah yang ultra steady-nya aktif atau enggak. Tapi ya dari segi kestabilan jelas yang ultra steady ini lebih stabil daripada yang tadi ya guys ya. Tapi kalau untuk hasilnya sendiri saya nggak tahu. Biasanya kalau ultra steady aktif itu dia gambarnya agak jitter ya guys ya. Cuma nanti bakal kita lihat sama-sama aja untuk hasil akhirnya seperti apa. Karena di preview ini ya cukup bagus guys, nggak ada jitternya. Oke, jadi seperti ini untuk kualitas perekaman videonya. Menurut kalian kayak gimana? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, yang terakhir untuk urusan software nih guys. Teknopova 4 ini udah membawa basis Android 12 dengan tampilan UI yang paling baru juga, yaitu iOS 12.0. Yang mana pada versi UI kali ini guys, yang paling berasa berubah adalah soal spam notifikasi yang muncul dari aplikasi bawaannya pertama kali kalian nyalain HP-nya, yang udah sangat berkurang dari versi yang sebelumnya nih guys. Dan mungkin sebagai catatan tambahan juga dari saya untuk software developernya ya, ke depan kalau bisa pastikan software yang dirilis pertama saat penjualan perdana produk barunya, minimal fitur penting yang memang jadi selling point-nya bisa tersedia semua ya, tanpa harus menunggu update software yang berikutnya. Apalagi cukup lama ya, misalkan kita mau nikmatin fitur kayak ekspansi RAM virtualnya ini. Karena ya buat saya agak aneh aja gitu ya guys, hal yang termasuk sebagai key selling point-nya ini malah nggak bisa langsung dinikmatin oleh kita sebagai konsumennya. Ya semoga aja pesan ini bisa sampai ya ke mereka, karena sayang kan HP yang udah keren kayak gini, yang punya fitur juga termasuk lengkap kalau dibandingin smartphone 2 jutaan lainnya, kayak NFC dan juga sensor-sensornya ini juga lengkap. Jadi kelihatan ada kurangnya gara-gara soal softwarenya aja yang belum lengkap guys. Nah, jadi untuk kesimpulannya buat saya guys, Teknopova 4 ini tuh tetap bisa jadi pilihan terbaik ya buat kamu beli. Misal kamu lagi butuh smartphone gaming tapi dengan harga yang relatif murah. Walaupun mungkin masih ada beberapa hal yang kurang, tapi ini udah sangat affordable ya guys untuk kalian beli. Dan ya, saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys video review kita soal Teknopova 4-nya ini. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu, sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi ya di video review berikutnya.